الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyya mukhlishina lahuddin, walau khariyal kafirun walau khariyal musyrikun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'dah wa nasara abadah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian manusia, orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kita mati melainkan dalam keadaan Islam. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, marilah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, mulai kita bangun tidur sampai kita berada di tempat ini. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sampailah kita bisa bertakbir, bertahlil dan bertahmid untuk mengkumandangkan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di hari Idul Adha ini. Insya Allah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat ini. Tetaplah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah syafaat itu akan kembali kepada kita sekalian yang hadir di tempat ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, janganlah kita bosan-bosan untuk mendengar kisah Ibrahim yang mengharukan dan memelukkan hati, karena banyak pelajaran dan hikmah yang luar biasa yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesabaran dan ketabahan dari keluarga Ibrahim dan istrinya,
di dalam penantian 100 tahun yang dia harapkan kehadiran anaknya, dan akhirnya Allah mengabulkan doanya dan menganugerahi keluarga Ibrahim dengan seorang anak dan diberi nama Ismail. Ismail adalah buah hati belahan jantung yang sangat mereka nantikan. Ibrahim dan istrinya sangat rindukan dan mencintai Ismail. Mereka merawat Ismail dengan kasih sayang, penuh cinta, canda dan tawa. Namun jamaah sekalian, cinta, canda dan tawa itu sepertinya disambar petir setelah Ibrahim mengalami mimpi untuk menyembelih anaknya Ismail itu. Mana mungkin seorang anak yang lama dia nantikan, belum puaslah mereka bersama buah hatinya ini. Belum puaslah tawa dan canda mereka berdua. Tiba-tiba Ibrahim disuruh untuk menyembelih buah hatinya itu. Secara psikologis manusia normal seperti kita, seorang bapak dan ibu yang baru menikmati kebersamaan dan keceriaan bersama anaknya itu pasti sangat keras menolak perintah itu. Tapi ternyata mimpi itu benar-benar datangnya dari Allah. Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya yang sangat dia cintai itu. Dengan mimpi itu, apakah Ibrahim dan istrinya menolak? Apakah Ismail anaknya yang akan menjadi korban menolak keras dan membantah perintah Allah itu? Ternyata tidak. Malah Ismail sangat bersedia melaksanakan perintah Allah itu. Singkatnya jamaah sekalian, setelah Ibrahim, istrinya dan Ismail telah siap, maka tibalah waktunya. Ibrahim pun membaringkan putra kesayangannya persiapan untuk penyembelihan. Lama Ibrahim terdiam. Kemudian Ismail pun berkata, "Wahai abati, wahai ayahku, mohon kencangkan tali ikatanku ini, agar aku tak terlihat meronta, yang menjadi engkau merasa iba dan tidak jadi menyembelihku. Wahai ayah, tolong lepaskan baju terluarku ini, lalu lipat dengan baik, dan berikan kepada ibunda tercintaku sebagai tanda hadiah dariku, putra satu-satunya yang sangat mencintainya." Ismail pun melanjutkan, "Wahai ayahku, mohon tajamkan pisaunya supaya mempercepat penyembelihanku dan tidak merasakan sakit berlebihan sehingga engkau merasa iba dan tak sanggup menyembelih kepadaku." Ketika Ibrahim mengabulkan permintaan anaknya Ismail itu, dan Ibrahim pun telah siap menarik pisaunya di leher anaknya, kemudian Ibrahim pun mengadahkan kepalanya di atas langit dan berucap, "Ya Allah, ya Allah, saksikan ya Allah, saksikan ya Allah, aku akan melaksanakan perintahmu. Aku akan melaksanakan perintahmu ya Allah." Kemudian di saat itulah gemuruh dari langit terdengar, "Ibrahim, Ibrahim, bukan Ismailmu itu yang aku minta. Bukan Ismailmu itu yang aku minta. Dan kini ku telah saksikan Ibrahim bahwa engkau telah melaksanakan perintahku." Saat itu pula Ismail digantikan dengan kipas dari surga, maka terjadilah penyembelihan. Dan inilah momentum yang diabadikan umat Islam adalah sebagai hari pengorbanan. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari peristiwa di atas dapatlah kita mengambil hikmah.
Pertama, keluarga Ibrahim diuji, dicoba keimanannya, diuji kecintaannya kepada Allah. Allah uji keluarga Ibrahim dengan mengorbankan putra kesayangannya Ismail. Ismail bagi kita sekarang ini bisa saja adalah harta. Kita akan diuji dengan kekurangan harta, kemelaratan, kemiskinan, bahkan kefakiran. Ismail bagi kita ini adalah bagaikan jabatan, pangkat, dan kedudukan yang bisa datang silih berganti. Ismail bagi kita saat ini bagaikan kesehatan kita, diuji oleh Allah dengan mendatangkan penyakit yang lama sembuh. Dan Ismail itu bisa saja adalah salah satu keluarga kita yang meninggal dunia. Saudara-saudaraku, sadarlah oleh kita bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, masih banyak ujian dan cobaan silih berganti akan datang menghampiri kita. Dia datang bagaikan gelombang pantai silih berganti menerpa, menghantam, menghancurkan, memporak-porandakan batin, emosi, dan keimanan kita. Bukankah Allah telah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 214? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzi khalau min qablikum. Padahal engkau belum pernah merasakan cobaan ujian seperti orang-orang terdahulu sebelum kamu. Matshathumul ba'sa, mereka ditimpa malapetaka. Matshathumul ba'sa waddara, mereka ditimpa kesengsaraan. Wazulzilu, mereka ditimpa kegoncangan jiwa dan berbagai macam ujian dan cobaan yang telah mereka lalui. Hatta yaqulu rasulu walladzina amanu ma'ah, sehingga berkatalah para rasul dan orang-orang yang telah beriman bersamanya, mata nusrullah, bilahkah ada datang pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pasti pertolongan Allah amatlah dekat. Namun saudara-saudaraku, ketika kita mengharapkan surga dan mendapatkan ujian dan cobaan itu, Allah menghiburkan kita dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah akan memberikan cobaan, tidak pernah akan membebani seseorang kecuali atas kesanggupannya. Allah pun menguatkan keimanan dan emosi kita. Dalam Al-Quran Allah pun berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesudah kemudahan itu pasti, sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maka saudara-saudaraku, hidup di zaman sekarang ini, setiap orang, setiap saat, setiap tempat pasti ada masalah. Hanya iman yang bisa menyelamatkan kita. Karena inilah benteng yang sangat kuat. Kuatkan mental suami, istri, dan anak-anak kita, apalagi menghadapi zaman yang serba susah sekarang ini. Jadikan Allah sebagai tempat sandaran kita. Kalau Allah sandaran kita, Allah tidak akan pernah jatuh miskin. Kalau Allah sandaran kita, Allah tidak pernah akan lumpuh. Allah tidak pernah akan terpuruk. Allah tidak pernah akan berkurang kekuasaannya. Jadi kita umat Islam, sesulit apapun masalah yang akan kita hadapi, kita selalu bersandar kepada Allah, ikhlas dan sabar. Jangan sampai keimanan kita goyang, jangan sampai iman kita luntur dan lentur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, hikmah kedua yang bisa kita ambil dari peristiwa Ibrahim ini, di mana keluarga Ibrahim ini sangat harmonis. Bukan tidak ada masalah, bukan karena mereka tidak ada persoalan,
Tapi dengan masalah dan persoalan itu kita belajar. Dengan masalah dalam keluarga, kita belajar sabar mendidik dan membina keluarga yang baik. Ibrahim selalu didampingi istrinya. Kemanapun Ibrahim pergi, keluarganya yang saling membantu, penopang dan saling memperhatikan anak-anaknya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita harus menyayangi dan mencintai keluarga kita, suami dan istri kita, anak-anak dan saudara-saudara kandung kita. Merekalah orang-orang yang terlahir bersama kita, orang-orang yang mendampingi dan menyertai kita di kala senang dan sedih. Sayangilah mereka agar mereka pun menyayangi kita. Saudaraku, hiduplah bersama mereka dengan kedamaian, hiduplah bersama mereka dengan hati yang tentram, hiduplah bersama mereka dalam suka dan duka. Jangan ada yang melukai hati sesama saudara. Jangan ada yang saling mencaci antara suami dan istri. Jangan ada yang menyakiti dan melukai fisik anak. Jagalah kekeluargaan kita dengan saling mengerti, saling memahami dan saling menolong. Jangan saling iri dan dengki. Jangan saling hasut dan menghujat. Jangan saling mencaci. Jangan saling meremehkan dan menjatuhkan. Jangan kita berkelahi sesama saudara. Bahkan jangan pernah ada saling memutuskan hubungan kekeluargaan. Hiduplah dalam keluarga yang dibingkai dengan kasih dan sayang. Menjadikan kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Menjadikan keluarga yang dalam naungan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin, inilah dua hikmah yang bisa kita petik dan bisa kita amalkan dalam kehidupan dan keluarga kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di akhir khutbah ini, marilah kita khusyuk berdoa. Ya Allah, di hari Idul Adha ini, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Berkahi sisa umurnya ya Allah. Kasihani dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi dan menyayangi kami sejak kecil. Lapangkanlah kuburannya, jauhkan mereka dari siksa kubur, dan terangilah kuburannya dengan kasih sayang-Mu ya Rabb. Jadikan akhir hayat orang tua kami yang masih hidup husnul khotimah. Terimalah semua amal baik mereka dan masukkan kedua orang tua kami dalam surga-Mu ya Rabb. Ya Allah, ampuni semua kedurhakaan kami selama ini. Berikan kesempatan agar kami bisa menjadi jalan kebahagiaan dunia, kubur dan akhirat ibu bapak kami. Allahumma ighfir lana wali walidina
warhamhum kama rabbauna shaghira. Ya Allah, berkahi keluarga kami, jadikan keluarga kami keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang benar-benar Engkau sukai, yang Engkau sayangi, keluarga yang patuh padamu ya Allah, keluarga yang terpelihara dari apapun yang Engkau murkai. Titipkan kepada kami keluarga yang soleh, soleha. Ya Allah, ampunilah kami, belum menjadi orang tua yang benar, kami belum menjadi contoh yang baik. Titipkan keturunan yang mulia akhlaknya, yang sehat lahir batin, yang teguh imannya. Ya Allah yang maha mendengar, jadikan keturunan kami waja'alna lil muttaqina imama. Lindungi dari kedurhakaan dan kesesatan. Jadikan anak-anak kami yang sukses, bahagia dunia dan akhirat. Anak-anak yang dapat mendoakan keselamatan kepada kami di saat kami berada di alam kubur. Ya Allah, jadikan jamaah yang hadir ini menjadi ahli ibadah yang khusyuk, ahli sedekah yang ikhlas. Berikan rezeki yang barokah, jauhkan dari segala bala dan fitnah. Lapangkanlah rezekinya, mudahkanlah segala urusannya ya Allah. Ya Ghaffar, ampunilah kami sekotor apapun masa lalu kami, sebusuk apapun hidup yang kami jalani, sekalam apapun masa lalu kami. Ampunilah dosa kami yang terang-terangan maupun dosa yang sembunyi-sembunyi ya Allah. Jika Engkau tolak ampunan kami, maka kepada siapa lagi kami berharap? Berilah kami rahmat-Mu sedikit saja, itu lebih baik bagi kami dari segalanya untuk menjadi lebih baik. Berilah kami sedikit ampunan-Mu, karena itulah lebih baik dari segalanya untuk menghanguskan dosa-dosa kami. Sesungguhnya Engkau maha pengampun atas dosa-dosa kami. Ya Allah, terimalah haji saudara-saudara kami, jadikan mereka haji mabrur, sehatkan tubuh mereka dan pulangkan mereka bisa bertemu dengan keluarga mereka. Ya Allah, jadikan kurban kami ya Rabb, dan jadikan kami semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepadamu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasadi, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan 'indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wan najata minan nar, wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Atas nama Dr. Suyanto Yusuf dan keluarga Klinik Madani MAK Madani Sabua SC mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.